Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi khusus. Tetapi, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Simak terus videonya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi khusus. Nah, di fungsi-fungsi khusus ini kita ada beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi faktorial. Gimana sih menentukan fungsi faktorial itu? Fungsi faktorial kita akan menggunakan integral tak tentu. Integral dengan batas 0 sampai tak hingga. Jadi, integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min AX dx. Kita integralkan untuk A lebih dari 0, maka integralnya itu menjadi min 1 per A E pangkat min AX dari 0 sampai tak hingga. Kita masukkan nilainya, jadi integral 0 sampai tak hingga E pangkat min AX dx sama dengan min 1 per A dikali E pangkat min A kali tak hingga dikurangi E pangkat 0. Kita hitung, jadi integral 0 sampai tak hingga E pangkat min AX dx sama dengan min 1 per A integral, E pangkat tak hingga sama dengan 0, jadi 0 min 1. Jadi integral 0 sampai tak hingga E pangkat min AX dx sama dengan 1 per A. Lalu kita akan menurunkan luas kiri dan kanan terhadap A, diturunkan terhadap A. Jadi, D per dA integral E pangkat min AX dx sama dengan D per dA 1 per A. Jadi, integral D per dA E pangkat min AX dx sama dengan min 1 per A kuadrat. Kita integralkan dulu, jadi integral 0 sampai tak hingga min X E pangkat min AX dx sama dengan min 1 per A kuadrat. Atau negatifnya keluar dari integralnya dan kita coret negatifnya menjadi integral dari 0 sampai tak hingga X E pangkat min AX dx sama dengan 1 per A kuadrat. Langkah selanjutnya kita akan menurunkan lagi terhadap A lagi. Seperti tadi, jadi integral 0 sampai tak hingga D per dA X E pangkat min AX dx sama dengan integralnya itu min 2 kali 1 per A pangkat 3. Atau integral 0 sampai tak hingga min X kuadrat E pangkat min AX dx sama dengan min 2 faktorial per A pangkat 3. Negatifnya keluar, kita coret negatifnya, jadi integral dari 0 sampai tak hingga X kuadrat E pangkat min AX dx sama dengan 2 faktorial per A pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan turunkan lagi luas kiri terhadap A dan luas kanan terhadap A. Sehingga seperti tadi, D per dA integral 0 sampai tak hingga X kuadrat E pangkat min AX dx sama dengan D per dA 2 per A pangkat 3. Sehingga kita akan memperoleh hasil integral 0 sampai tak hingga D per dA X kuadrat E pangkat min AX dx sama dengan min 3 kali 2 kali 1 per A pangkat 4. Atau integral dari 0 sampai tak hingga min X pangkat 3 E pangkat min AX dx sama dengan min 3 faktorial per A pangkat 4. Terus negatifnya keluar, kita coret. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat 3 E pangkat min AX dx sama dengan 3 faktorial per A pangkat 4. Nah, dari hasil-hasil tadi, kita akan memperoleh formula secara umum bahwa integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat N E pangkat min AX dx sama dengan N faktorial per A pangkat N plus 1. Inilah kenapa fungsi ini tadi disebut fungsi faktorial, karena mengandung nilai faktorial.
Untuk A sama dengan 1, maka integral dari 0 sampai T hingga X pangkat N, E pangkat min X dx sama dengan N faktorial. Dengan N-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 0 dan A sama dengan 1, maka kita akan memperoleh 0 faktorial. Nah, untuk mencari berapa nilai 0 faktorial, kita masukkan integral dari 0 sampai T hingga X pangkat 0, E pangkat min X dx sama dengan 0 faktorial. X pangkat 0 sama dengan 1, sehingga integral dari 0 sampai T hingga E pangkat min X dx sama dengan 0 faktorial. Diintegralkan menjadi min E pangkat min X dari 0 sampai T hingga sama dengan 0 faktorial. Kita masukkan nilai X-nya, negatifnya keluar. E pangkat min T hingga dikurangi E pangkat 0 sama dengan 0 faktorial. E pangkat min T hingga sama dengan 0 dan E pangkat 0 sama dengan 1, sehingga min 1 sama dengan 0 faktorial atau 0 faktorial sama dengan 1. Nah, inilah formula umum atau rumus umum dalam fungsi faktorial. Kita akan lanjutkan ke fungsi gamma, tetapi di video yang selanjutnya. Jadi gimana teman-teman? Mudah kan dalam menentukan fungsi faktorial itu? Nah, maka dari itu ikuti terus ya perkembangan channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat belajar.